Kalau prediksi pemerintah ini kenaikannya secara year on year bisa menembus lebih dari 143,65%. Kalau prediksi dari Inaka seperti apa? Ya, mungkin perlu klarifikasi dulu. Yang dimaksud naik 143% ini kan seluruh orang yang mudik, Mbak, gitu ya. Jadi kalau di udara sendiri tidak sebesar itu tentunya. Karena segmentasi penumpang yang naik udara ini kan mereka juga paham bahwa ya ada ketersediaan dari supply ya, maupun rute-rute yang akan diterbangi karena kekurangan pesawat tadi gitu kan. Jadi dari jauh hari mereka sebetulnya sudah tahu kalau yang pengen tetap naik pesawat karena pertimbangan lebih cepat dan lebih nyaman karena di luar Pulau Jawa misalnya ya karena harus menyeberang sehingga ya pilihannya betul dari jauh hari mereka sudah pesan pesawat, tiket pesawat tersebut. Terutama kalau untuk yang di Jawa, ya karena kita tahu di Jawa ini moda transportasi selain pesawat kan banyak ya. Baik jalan raya, udah ada jalan tol Trans Jawa maupun kereta api yang cukup banyak. Artinya bisa menampung keinginan atau kenaikan penumpang selama mudik Nataru tadi. Baik, lalu kalau prediksi dari Inaka sendiri untuk moda transportasi udara ini kenaikannya bisa mencapai berapa persen di tahun ini? Kalau dari uh, artinya gini, informasi dari baik dari travel agent maupun maskapai airline atau airline yang ada, kurang lebih sih kita prediksi sekitar 20-25% dibanding tahun yang lalu ya orang yang naik pesawat. Karena kembali mereka artinya gini, penumpang ini kan demand-nya juga ngikutin supply dari kita juga gitu. Karena supply kita terbatas sehingga terbatas, makanya kenaikannya ya maksimum sekitar 25% menurut perkiraan kita ya. Baik, kalau tadi Bapak sampaikan demand ini sudah mulai terlihat sejak bulan Januari begitu. Lalu apa yang menjadi penyebab supply pesawat ini belum bisa ditambah? Ya, seperti banyak diulas lah oleh pengamat maupun dari pihak pemerintah bahwa satu, bahwa maskapai ini kan ada kendala karena ada carry over beban keuangan tidak mudah lah untuk mencari sumber lesor ataupun mau nyewa pesawat yang baru. Kemudian juga banyak pesawat-pesawat yang grounded yang memang oleh pihak maskapai groundedkan selama pandemi untuk hidup kembali atau in service itu harus melalui antrian panjang di bengkel atau AMRO tadi, maintenance, repair and overhaul ya, atau istilahnya AMRO itu bengkel pesawat. Kemudian yang kedua dari pihak maskapai maupun bengkel sendiri juga ada keterbatasan supply chain beberapa suku cadang. Bukan hanya di Indonesia sih, tapi ini terjadi di sejumlah negara juga kendala ini. Sehingga belum bisa pulih. Tentu perlu waktu lagi. Kemungkinan seperti proyeksi kita maupun proyeksi IATA juga, ya kita mungkin akan pulih kembali seperti tahun 2019 itu di akhir 2024, Mbak. Baik Pak Bayu, kalau tadi Anda sampaikan penambahan demand ini mungkin 20 hingga 25%. Idealnya berapa banyak armada yang harus ditambahkan? Ya, kalau dari kondisi sebetulnya kan kondisi saat ini masih jumlah pesawat yang beroperasi lebih banyak dibanding akhir tahun yang lalu gitu ya. Jadi perkiraan sekarang kan sekitar 400 sampai 450 pesawat yang beroperasi lagi gitu ya. Masih cukup sih memadai, tapi tadi kembali dengan menambah utilisasi pesawat, artinya ada rute-rute tertentu yang permintaan penumpangnya cukup tinggi, dilayani dengan penambahan frekuensi extra flight. Jadi ini hal biasa selama Natal dan Tahun Baru, seperti halnya libur Hari Raya Idul Fitri juga selalu setiap maskapai untuk rute tertentu yang permintaan cukup tinggi dilayani dengan extra flight, artinya pesawat menjadi terbang lebih banyak. Tapi harus dipahami juga biasanya arus baliknya, Mbak. Jadi kalau
seperti tadi disebut untuk arus mudik Natal itu kan 22 sampai 23. Di tanggal tersebut biasanya arus balik ke Jakartanya lagi atau ke kota besar lainnya lagi itu kosong biasanya penumpangnya gitu. Baik, risikonya sebesar apa Pak Bayu kalau frekuensi terbang ini ditambah? Apakah ini akan memiliki risiko yang besar juga untuk kemampuan pesawat itu sendiri? Enggak sih, karena kita ada standar semua. Jadi pesawat itu kan selalu eh, ada aturan-aturan atau prosedur untuk tetap menjaga walaupun dia terbang jamnya ditambah ya. Kemudian juga dari pihak maskapai maupun pihak Kementerian Perhubungan khususnya Perhubungan Udara juga sudah mempersiapkan hal tersebut khususnya karena pesawat utilisasinya ditambah misalnya dengan tambahan ada extra flight kan krunya juga harus disediakan karena untuk kru yang bekerja di pesawat ini baik pilot, engineer maupun pramugari atau pramugaranya ini ada aturan tertentu, ada batasan limitnya gitu. Jadi itu sudah diantisipasi semuanya sih. Baik, lalu risiko apa yang mungkin harus disiapkan masyarakat? Apakah nanti sistem di bandara ini mungkin akan cukup padat atau seputar tiket kembali seperti yang tadi Bapak sampaikan, apakah ini juga mungkin akan sangat Ya, terbatas? ini kan bukan hanya pesawat udara ya, naik kereta api pun kalau demand tinggi tentu harganya akan bergerak di kisaran yang tarif batas atas tadi. Kalau risiko lagi karena biasanya apalagi ini musim hujan ya kan mulai ya. Jadi kemungkinan akan terjadi keterlambatan atau delay itu hal yang wajar gitu ya. Jadi karena untuk keselamatan. Kemudian yang kedua para penumpang baik yang mudik atau nanti harus balik itu juga harus prepare lebih awal datang ke bandara karena akan terjadi antrian panjang untuk menghindari delay atau keterlambatan lah bagi penumpang untuk boarding dan sebagainya.